Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga untuk para orang tua yang menemani anak-anaknya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini Dinia, yaitu hari Kamis tanggal 22 April 2021, puasa hari ke-10 insyaallah ya. Nah, tetap semangat puasanya dan semoga tetap dilancarkan dan dimudahkan saat berpuasanya ya, amin. Baik, insyaallah untuk pembelajaran Dinia hari ini yaitu pembelajaran akidah. Nah, insya Allah hari ini akan membahas Asmaul Husna. Nah, yang pertama, di sini ya Allah ya Rahman. Nah, ya Rahman, apa sih ya Rahman itu? Artinya apa gitu ya? Nah, di sini kalau menurut ibu ya Rahman itu yang maha pengasih. Nah, seperti apa sih yang maha pengasih itu? Nah, sebelumnya di sini Asmaul Husna itu nama-nama Allah gitu ya. Nah, di sini ya Rahman. Nah, kalian pasti selalu dengar gitu ya, selalu dengar kata ya Rahman. Apa sih ya Rahman? Nah, mungkin kita langsung ke materinya ya. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke materinya ya. Nah, di sini ya Rahman. Ya Rahman artinya adalah yang maha pengasih. Nah, Ar-Rahman adalah zat yang mempunyai sifat pengasih kepada hamba-hambanya. Dengan sifat tersebut, Allah menciptakan hamba-hambanya, memberikan rezeki dan petunjuk kepada mereka, memberi rahmat dan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Di muka bumi juga memberikan rasa aman bagi mereka. Nah, jadi tujuannya Allah ada kata Ar-Rahman ini gitu ya. Tujuannya itu di sini sifatnya, bukan tujuannya, sifatnya gitu. Sifat Ar-Rahman ini Allah menciptakan hamba-hambanya untuk bisa bersedekah gitu ya, untuk memberikan rezeki dan petunjuk kepada mereka, memberi rahmat dan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini juga memberikan rasa aman bagi mereka. Nah, dalam kata mereka ini mungkin hamba-hambanya ya. Nah, selanjutnya di sini ada lanjutannya ya. Nah, di sini tadi Ar-Rahman sudah dijelaskan bahwa sifat Ar-Rahman itu Allah menciptakan hamba-hambanya gitu kan, untuk memberikan rezeki, petunjuk ya. Nah, memberi rahmat gitu bagi mereka gitu, yang berkuasa di muka bumi juga memberikan rasa aman bagi mereka gitu ya. Nah, di sini dengan kasih sayangnya dengan kasih sayangnya yang mencukupkan semua kebutuhan hidup. Nah, jadi Allah itu dengan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya mencukupkan semua kebutuhan semua makhluk di alam semesta. Nah, dengan kasih sayangnya limpahkan kasih sayang ini hanya diberikan Allah pada semua makhluk. Wah, Masya Allah ya. Jadi dengan rasa kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang sangat besar gitu ya, sampai dilimpahkan gitu ya kepada seluruh makhluk gitu ya di alam semesta ini ya. Nah, lalu di sini hanya diberikan Allah pada semua makhluk selama tidak hidup di dunia saja. Nah, jadi Allah memberikan kasih sayangnya itu tidak di dunia saja gitu ya. Kalau di dunia saja itu kan untuk seluruh
makhluk di alam semesta ini ya. Nah, Allah memberikan kasih sayang gitu ya. Nah, kepada manusia, tumbuhan, dan seluruh ciptaannya gitu ya. Nah, tetapi di sini dijelaskan bahwa tidak Allah itu memberikan kasih sayang tidak di dunia saja, tetapi di akhirat juga. Nah, kelak kasih sayangnya ini, nah di akhirat nih, nah kelak kasih, nah tetapi mohon maaf ulangi lagi ya. Nah, tetapi di akhirat kelak kasih sayang ini hanya diberikan kepada orang beriman yang menjadi penghuni surga. Penghuni neraka tidak lagi merasakan kasih sayang yang mereka dapatkan selama hidup di dunia, karena mereka selama hidup di dunia kafir dan ingkar kepadanya. Nauzubillah ya. Semoga kita semua dari golongan-golongan yang orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang mukmin. Amin. Nah, jadi di sini dijelaskan juga bahwa ya Rahman yang Maha Pengasih gitu ya. Allah memberikan kasih sayang kepada makhluk gitu ya, kepada semua makhluk di alam semesta ini, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya gitu ya, yang Allah ciptakan gitu. Nah, di sini untuk di dunia itu kasih sayang Allah itu ke semuanya, ke seluruh makhluk di alam semesta ini. Nah, tetapi katanya di akhirat itu kasih sayangnya hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, tetapi di sini pantas gitu, pantas mereka masuk ke dalam surganya Allah gitu ya. Surganya Firdaus gitu, surganya Allah gitu ya, di sini dijelaskan. Nah, jadi kasih sayang di dunia itu diberikan oleh Allah itu untuk seluruh makhluk di alam semesta. Nah, tetapi di akhirat untuk kasih sayangnya itu untuk orang-orang yang beriman saja. Nah, untuk orang-orang yang beriman saja, dan di sini orang beriman yang menjadi penghuni surga. Nah, tetapi penghuni neraka tidak lagi merasakan kasih sayang yang mereka dapatkan selama hidup di dunia. Nah, karena mereka selama hidup di dunia kafir dan ingkar kepadanya. Nah, jadi untuk penghuni neraka nanti gitu ya, semoga kita dari golongan penghuni surga ya, amin. Nah, jadi penghuni neraka itu tidak lagi mendapatkan kasih sayang Allah karena mereka di dunianya tidak taat kepada Allah, tidak tidak menjauhi larangan perintah Allah gitu. Nah, jadi untuk di akhirat itu cukup kasih sayangnya Allah itu diberikan di dunia saja. Nah, jadi untuk penghuni neraka di akhirat nanti, nah itu kasih sayangnya itu cukup di akhirat, cukup di dunia saja gitu ya. Kalau penghuni surga di dunia dapat kasih sayang Allah, di surganya Allah dapat. Apa syaratnya? Nah, yaitu kita harus beriman, bertakwa. Kita harus punya rasa gitu yang Maha Pengasih gitu. Yang Maha Pengasih itu apa? Kita memberikan, kayak contohnya itu separuh rezeki kita gitu ya, sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti sedekah gitu, seperti tolong menolong gitu ya. Nah, itu. Nah, mungkin itu ya untuk materi hari ini gitu, akidah materi hari ini tentang ya Rahman. Nah, mungkin mohon maaf apabila Ibu menjelaskannya agak rumit. Nah, banyak kesalahan juga, dan mohon maaf apabila kurang jelas. Baik, seperti biasa nanti anak-anak dicatat ya. Nah, dan pahami ya Rahman itu apa gitu ya. Jadi semoga kita ada di bagian orang-orang yang beriman gitu ya, orang-orang yang kasih sayangnya itu double gitu, kasih sayangnya di dunia iya oleh Allah, kasih sayangnya di akhirat di surganya Allah itu iya. Jadi amin, semoga kita bagian dari orang-orang yang beriman yang
kasih sayangnya itu diberikan di dunia dan akhirat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, mungkin itu saja untuk materi hari ini, akidah Asmaul Husna yang ya Rahman. Nah, jangan lupa anak-anak dicatat ya. Nah, semoga anak-anak selalu jaga kesehatan, semoga puasanya dilancarkan dan dimudahkan. Amin amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan, yang sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.